Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Blasya Putri dengan NPM 224111007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel penyajian data pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang kedua. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi dapat berupa orang, benda, peristiwa, atau keadaan. Misalnya, populasi dapat berupa seluruh siswa di suatu sekolah, seluruh pelanggan atau perusahaan, seluruh penduduk suatu negara di suatu sekolah, seluruh pelanggan, seluruh perusahaan, seluruh penduduk suatu negara, dan seluruh kejadian kecelakaan lalu lintas. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut. Sampel harus diambil secara representatif sehingga karakteristik sampel dapat menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Perbedaan populasi dan sampel terletak pada segi jumlah. Populasi biasanya memiliki jumlah yang besar, sedangkan sampel memiliki jumlah yang lebih kecil. Teknik pembagian sampel. Teknik pengambilan sampel adalah proses dan cara mengambil sampel untuk menduga keadaan suatu populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini kemungkinan peneliti untuk membuat generalisasi dan karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Lalu ada non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini biasanya digunakan jika peneliti tidak memiliki daftar lengkap populasi atau jika peneliti ingin mempelajari karakteristik tertentu dari populasi. Berikut adalah beberapa contoh teknik pengambilan sampel probability. Simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan karakteristik anggota populasi. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan tabel angka random atau undian. Systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dari setiap anggota populasi yang berjarak sama. Ada stratified sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian mengambil sampel secara acak dari setiap sastra. Lalu ada cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau kluster. Kemudian mengambil teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau kluster. Kemudian mengambil sampel berupa kluster secara acak. Berikut ini adalah beberapa contoh teknik pengambilan sampel non-probability. Ada judgmental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan peneliti, atau confined sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil anggota populasi yang mudah dijangkau. Quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menetapkan jumlah anggota populasi tertentu dari setiap kelompok karakteristik. Snowball itu sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dimulai dari satu anggota populasi, kemudian peneliti meminta anggota populasi tersebut untuk merekomendasikan anggota populasi lainnya. Cara menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah unit pengamatan yang diambil dari populasi untuk mewakili populasi tersebut. Ukuran sampel yang tepat akan menentukan seberapa akurat hasil penelitian. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu ukuran populasi. Semakin besar ukuran populasi, maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan. Lalu ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah tingkat keyakinan peneliti bahwa hasil penelitian akan sesuai dengan keadaan populasi. Lalu ada margin of error. Margin of error adalah batas kesalahan yang masih dapat diterima dalam penelitian. Jenis penelitian juga dapat mempengaruhi ukuran sampel yang diperlukan. Variasi adalah tingkat perbedaan antar unit pengamatan dalam populasi.
Lalu untuk menghitung ukuran sampel ada beberapa rumus yang dapat digunakan. Rumus yang paling umum digunakan adalah rumus Salvin. N sama dengan N per buka kurung 1 plus N dikali E kuadrat tutup kurung. N kecil adalah ukuran sampel, lalu N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah margin of error. Example, this is seperti itu. Misal sebuah penelitian ini mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk baru. Populasi penelitian adalah semua pelanggan yang pernah membeli produk baru tersebut dengan jumlah 10.000. Berdasarkan rumus Salvin, maka ukuran sampel yang diperlukan adalah N sama dengan 10.000 dibagi buka kurung 1 ditambah buka kurung 10.000 dikali 0,5 kuadrat tutup kurung. N sama dengan 10.000 dibagi buka kurung 1 plus 25 tutup kurung. N sama dengan 10.000 dibagi 26. N sama dengan 384,61. Ukuran sampel dibulatkan adalah 385 orang. Karakteristik populasi dalam lingkungan statistik. Dalam lingkungan statistik, karakteristik mengacu pada sifat atau atribut dari suatu populasi atau sampel. Karakteristik dapat berupa kualitatif atau kualitatif. Karakteristik kualitatif adalah karakteristik yang dapat Kuantitatif adalah karakteristik yang dapat diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian. Karakteristik kualitatif adalah karakteristik yang tidak dapat diukur seperti angka, seperti jenis kelamin, warna kulit, atau agama. Dapat digunakan untuk menggambarkan suatu populasi atau sampel. Misal, karakteristik rata-rata yang digunakan untuk menggambarkan tinggi badan dari populasi siswa. Karakteristik median dapat digunakan untuk menggambarkan tinggi badan dari populasi siswa. Karakteristik median dapat digunakan untuk menggambarkan nilai ujian tengah dari populasi siswa. Karakteristik juga dapat digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih populasi atau sampel. Misalnya, karakteristik rata-rata tinggi badan dapat digunakan untuk membandingkan tinggi badan siswa laki-laki dan perempuan. Ada beberapa jenis karakteristik yang umum digunakan dalam statistik. Antara lain, mean rata-rata adalah jumlah dari semua nilai data dibagi dengan jumlah data tersebut. Lalu ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan dari terkecil ke terbesar. Lalu ada mode, adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Lalu ada range, adalah perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam data. Lalu ada varian, adalah ukuran penyebaran data dari data-data. Lalu ada standard deviation, adalah akar kuadrat dari varian. Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Faktor yang mempengaruhi populasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor biologis dan faktor non-biologis. Faktor biologis adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam populasi itu sendiri, yaitu natalitas, yaitu jumlah kelahiran dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Ada moralitas, yaitu jumlah kematian dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu ada faktor non-biologis, adalah faktor yang berasal dari luar populasi sendiri, yaitu lingkungan meliputi ketersediaan sumber daya alam seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Lalu ada teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada kebijakan pemerintah seperti kebijakan kependudukan dan pembangunan. Lalu ada definisi penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapat secara visual. Tujuannya adalah agar data tersebut lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh orang lain. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram, grafik, dan peta. Secara umum, penyajian dapat didefinisikan sebagai berikut. Penyajian data adalah proses mempresentasikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dapat bertujuan untuk memudahkan orang lain memahami data yang disajikan. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram grafik, dan peta. Dalam penelitian, penyajian data merupakan salah satu langkah penting dalam proses peneliti. Penyajian data yang baik dapat membantu peneliti untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan yang valid. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.